Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas A Pendidikan Ekonomi 2019 Universitas Lampung. Perkenalkan, nama saya Putri Mauli dengan NPM 1953031005 dan rekan-rekan saya yaitu Deni Maksum Arya dengan NPM 1963031001 dan Angkasa Puri dengan NPM 1913031019. Di sini kami akan membahas tentang pembelajaran, kognitif, dan memori. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Deni Maksum Arya. Simak videonya sampai selesai. Pembelajaran itu apa sih? Salah satu pengertian pembelajaran yang dikemukakan oleh Gaffney pada tahun 1977, pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Nah, pengertian pembelajaran sendiri adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, udah pada paham kan apa itu pembelajaran? Nah, sekarang model pembelajaran yang baik itu seperti apa sih? Nah, model pembelajaran yang baik adalah yang pertama, melibatkan intelektual emosional peserta didik melalui kegiatan mengalami, menganalisis, berbuat, dan pembentukan sikap. Yang kedua, mengikut sertakan peserta didik secara aktif dan kreatif selama proses pembelajaran. Yang ketiga, dalam pembelajaran, hendaknya guru menggunakan metode, alat, dan media pembelajaran yang menarik. Yang keempat, dalam proses pembelajaran, guru sebagai fasilitator, koordinator, mediator, dan motivator kegiatan belajar peserta didik, sehingga peserta didik dapat menerima pelajaran dengan baik. Gimana teman-teman? Udah pada tahu kan tentang pembelajaran? Yuk, materi selanjutnya disimak ya, akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kognitif. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih psikologi kognitif itu? Psikologi kognitif adalah kajian psikologi yang menaruh perhatian atas pertanyaan-pertanyaan yang menunjuk pada cakupan psikologi kognitif. Contohnya adalah yang pertama adalah bagaimana kita memperoleh, mentransformasikan, merepresentasikan, menyimpan, dan mendapatkan kembali suatu pengetahuan atau informasi. Yang kedua, bagaimana pengetahuan atau informasi tersebut merebut perhatian kita. Selanjutnya, kenapa sih psikologi kognitif itu dianggap penting? Psikologi kognitif dianggap penting karena yang pertama, kognisi atau proses mental merupakan masalah pokok dalam studi psikologi. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tak akan terlepas dari aspek kognisi seperti persepsi, atensi terhadap stimulasi tertentu, ingatan, pengetahuan, dan lain-lain. Yang kedua, pandangan psikologi kognitif banyak berpengaruh pada bidang-bidang psikologi lain. Ada 4 bidang psikologi lain, di antaranya adalah yang pertama, psikologi sosial.
misalnya persepsi masyarakat terhadap patologi sosial. Yang kedua, psikologi konseling, misalnya mengubah cara berpikir yang salah. Yang ketiga, psikologi pendidikan, misalnya fungsi ingatan dan inteligensi terhadap prestasi. Dan yang keempat, psikologi konsumen, misalnya upaya membentuk persepsi konsumen. Nah, itu saja penjelasan tentang psikologi kognitif yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selanjutnya, kita akan membahas tentang memori yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Angkasa Puri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang memori. Bagaimana proses terbentuknya memori? Proses pembuatan memori diawali dengan paparan objek atau lingkungan. Pada panca indera manusia, memori diciptakan oleh susunan saraf pusat secara biologis yang melibatkan banyak kerja saraf dan komponen tubuh lainnya. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensori di panca indera dan dikirim ke otak. Otak mempersiapkan informasi, kemudian disimpan pada memori jangka pendek atau waktu yang sebentar, sekitar 1 menit. Memori jangka pendek dikirim ke generator atau pembangkit tangkapan yang kemudian disalurkan kembali ke bagian tubuh lainnya untuk memberikan tangkapan. Memori jangka pendek kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam otak. Proses ini melibatkan kerja kontrol dan membentuk jejak-jejak memori. Memori jangka panjang dapat digunakan dengan cepat dengan melalui jejak-jejak memori yang terbentuk. Semakin sering dipanggil, memori akan semakin mudah diterima dan jejak-jejaknya semakin jelas. Namun, pada memori jangka panjang yang tidak pernah atau jarang digunakan, maka memori akan meluap dan terjadi lupa atau kondisi tidak dapat mengingat sesuatu. Memori lupa dapat dikembalikan dengan melalui ciri-ciri informasi yang masih diingat. Memori kontrol bekerja jika ada keinginan kuat, harapan, motivasi, minat, dan usaha. Namun, apabila tidak ada hal-hal tersebut, maka kontrol tidak akan bekerja dan memori tidak akan tersimpan. Kualitas kontrol tergantung pada banyaknya informasi yang tertangkap panca indera. Semakin banyak yang tertangkap, maka penyimpanan memori akan lebih baik. Kontrol lainnya yaitu frekuensi, di mana semakin banyak frekuensi informasi yang didapatkan, maka semakin baik pula penyimpanan memorinya. Di sini ada 3 model memori manusia. Yang pertama, sifat pencatat sensori. Pencatat sensori merupakan komponen memori penahan informasi yang diterima disebut input, kurang lebih dalam bentuk aslinya tanpa kode. Yang kedua, sifat memori kerja atau memori jangka pendek. Memori kerja merupakan memori manusia di tempat kita terus menghadirkan informasi untuk waktu yang singkat, sementara kita berusaha memahaminya. Yang ketiga yaitu sifat memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah tempat pembelajar menyimpan pengetahuan umum dan keyakinan mereka tentang dunia. Hal-hal yang telah mereka pelajari dari pengajaran formal, ingatan terhadap peristiwa di kehidupan pribadi mereka, dan juga tempat pembelajar menyimpan pengetahuan mereka tentang cara melakukan berbagai tindakan. Baiklah, segitu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itulah tadi penjelasan dari kami tentang pembelajaran, kognitif, dan memori. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah nonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.